Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat manusia. Artinya, kita akan membahas tentang diri kita. Yang pertama, kita akan bahas apa dan siapa itu manusia. Kita akan mencoba mengenali kita sebagai manusia. Ada dua kata di dalam bahasa Arab. Kata yang paling atas itu adalah menduduki tempat tertinggi. Kata yang di bawah adalah menduduki tempat yang kedua. Khalik, khaliq. Artinya adalah pencipta yang menciptakan. Satu-satunya pencipta adalah Allah, tidak ada selain Allah. Kata yang kedua adalah makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan atau ciptaan. Siapa yang menciptakan? Khalik. Yang menciptakan Allah, satu-satunya pencipta. Kemudian jenis-jenis makhluk Allah itu ada dua, ada makhluk gaib, ada makhluk zahir. Makhluk gaib itu adalah makhluk yang diciptakan tetapi tidak tampak oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah makhluk zahir. Makhluk zahir ini adalah makhluk yang tampak, yang bisa dilihat. Nah, jenis-jenis makhluk gaib ini ada beberapa: malaikat, jin, iblis, dan setan. Malaikat itu tercipta dari api, dari nur atau cahaya. Jin itu tercipta dari api. Iblis itu adalah salah satu makhluk dari golongan jin, sedangkan setan adalah penamaan keburukan atau anak buahnya iblis ya. Bisa dari kelompok manusia, bisa juga dari kelompok jin. Kita berbicara tentang malaikat, ini insya Allah anak-anak ibu sudah pernah belajar dulunya. Malaikat merupakan tentara Allah yang dianugerahkan akal dan pemahaman. Tuhan menciptakan bagi mereka naluri untuk taat. Dia adalah makhluk halus yang diciptakan Allah dari cahaya, yang dapat berbentuk dengan aneka bentuk, taat, mematuhi perintah Allah, dan sedikit pun tidak pernah membangkang. Ada beberapa kemampuan malaikat: tidak makan, tidak minum, tidak melakukan dosa, karena dia memang dianugerahi naluri untuk taat. Kemudian jin, ini ada beberapa ayat yang ibu cantumkan jin dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu surah itu diberi nama oleh Allah dengan surah jin. Ini menunjukkan, Ar-Rahman ayat 15 menunjukkan bahwa jin itu diciptakan dari api yang berkobar. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Kemudian Al-A'raf ayat 12 itu kisah tentang iblis yang enggan bersujud kepada Nabi Adam. Al-Jin ayat 11 ini ayat yang menunjukkan bahwa jin itu ada yang soleh, ada yang membangkang, menyalahi perintah Allah. Kemudian Al-An'am ayat 112 ini menunjukkan, menyatakan bahwa setan itu terdiri dari kedua kelompok, ada dari kelompok manusia, dari jin. Ini cerita tentang iblis dan kemudian kekuatan iblis itu tersembunyi. Ia mampu memiliki kemampuan bermacam bentuk masuk dalam diri manusia, sangat lihai, berkolusi, bekerja sama, dia gigih dan sabar dalam menggoda manusia. Ada beberapa langkah-langkah iblis dan setan dalam menggoda manusia. Kalau anak-anak ibu lihat dalam PowerPoint ini dimulai dari bawah ya. Dari menghalangi melakukan aktivitas yang banyak manfaat dengan mengalihnya kepada hal-hal yang sedikit manfaatnya. Kemudian naik ke atas, pada akhirnya ujung-ujungnya adalah persekutukan Allah, mengajak mempersekutukan Allah. Karena jika dimulai dari langkah pertama, kemungkinan
tidak akan ada yang mau langsung bersekutukan Allah. Jadi iblis atau setan menggoda manusia itu dengan tahapan dimulai dari tahapan paling rendah, menghalangi. Ada dua aktivitas ya, yang bermanfaat dan kepada hal yang sedikit, ada yang banyak manfaat kemudian sedikit, tapi iblis atau setan ini mengalihkan kepada hal-hal yang sangat sedikit manfaatnya, kemudian mengajak melakukan hal-hal yang dibolehkan, tidak berdosa, tidak dapat ganjaran, sehingga manusia rugi waktu dan tidak dapat keuntungan. Kemudian mengajak melakukan dosa kecil baru ke dosa besar. Ini terasa ya sama kita semua, bahwa kita sering lupa waktu, mengerjakan hal-hal yang tidak penting, mengabaikan hal-hal yang penting. Ini keterbatasan tersembunyi, khusus ya, godaan-godaan setan itu atau iblis itu menggoda, lokasinya ada lokasi-lokasi tertentu. Di antara lokasi-lokasi yang sangat banyak setannya adalah lokasi-lokasi tempat maksiat atau tempat-tempat kotor dan lain sebagainya. Makhluk zahir ini yang tampak ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Ini perbedaan manusia dengan makhluk lain jelas. Manusia pengetahuannya luas, tak terbatas, universal, melampaui masa lalu dan yang akan datang. Berbeda dengan hewan, pengetahuannya itu dangkal, khusus, regional, dan berlaku saat sekarang saja. Kemudian hasrat dan keinginan, manusia itu bersifat tak terbatas, kalau hewan itu hanya terbatas ya, tidak universal dan lain sebagainya. Oke, kita masuk kepada manusia menurut ilmu pengetahuan. Ada beberapa teori yang menunjukkan tentang manusia. Contoh misalnya diantaranya adalah teori psikoanalisis yang menyatakan manusia sebagai makhluk homofalen, makhluk yang memiliki keinginan, perilaku interaksi antara komponen biologi, psikologi, dan sosial. Kemudian teori behaviorisme, manusia sebagai makhluk homo mechanicus, tingkah laku manusia terbentuk dari proses pembelajaran dengan lingkungannya, tidak dari aspek rasional jadi ini meninggalkan aspek rasional atau emosional yang menjadi komponen paling penting bagi manusia. Yang ketiga, teori kognitif. Ini teori yang sangat fenomenal, manusia sebagai makhluk homo sapien, makhluk berpikir ya, yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah teori humanisme. Manusia sebagai makhluk homo luden, bermain, berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, selalu mengaktualisasikan dirinya, bersifat selalu. Nah, ini ada beberapa kata dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang manusia. Ada satu lagi yang lupa Ibu cantumkan di sini, yaitu abdun. Al-Basar, An-Nas, Al-Insan, Bani Adam. Al-Basar ini makhluk sekedar berada, biologis statis seperti hewan. Al-Basar. Hanya kalau dari sisi Al-Basar, manusia itu hampir sama dengan hewan. Butuh makan, butuh minum, butuh seks dan lain sebagainya. Kemudian al-insan, makhluk yang menjadi becoming, fisik, psikologi, spiritual yang bergerak ke arah kesempurnaan. Al-insan ini sebenarnya sudah mencakup semua pengertian. Anas, manusia dilihat dari manusia sebagai makhluk sosial. Bani Adam, anak keturunan Bani Adam. Ini dia al-insan sebanyak 7 kali tersebar dalam Al-Quran. Kemudian Anas 243 kali yang tersebar dalam 53 surah. Kan ada salah satu surah yang dinamai Allah dengan An-Nas. Kemudian Al-Basar, ini makhluk biologis, disamakan dengan makna Al-Mulawasah, 36 kali tersebar di 26 surah. Ini juga Al-Basar ini juga dimaknai sesuatu yang tampak indah, tampak bagus ya dari luar. Kulit. Kemudian Bani Adam, anak keturunan Adam. Kata ini dijumpai sebanyak 7 kali yang tersebar dalam 3 surah dalam Al-Quran. Kemudian dimensi manusia. Ada
4 ya, dimensi individual, dimensi sosial, dan dimensi religius. Nah, dimensi-dimensi yang 4 ini dimensi yang saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan, ada dalam diri manusia. Kemudian ini konsep penciptaan manusia. Ada asal jauh, ini adalah proses penciptaan Nabi Adam yang tercipta dari tanah, dibentuk oleh Allah, kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan ini asal proses penciptaan manusia pasca Adam. Proses penciptaan manusia pasca Adam inilah yang mengalami proses yang sangat panjang dan bertahap. Di antaranya tahap ini diungkapkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Ini tahap-tahapnya. Saripati tanah, yakni makanan-makanan yang dimakan oleh manusia, yang kemudian disebar ke dalam rahim berupa air mani tadi, disebarkan dalam rahim, nutfah menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging seperti daging yang dikunyah, baru kemudian izam, tulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging, baru halqan akhar, diberi bentuk yang lain, baru kemudian ditiup. Ini ayatnya, sulalah mintin ja'alna nutfah ya, fikoro dimakin nutfah air mani yang kemudian ada di dalam koror dimakin tempat yang kokoh, kemudian khalaqan nutfah alaqah ya, segumpal darah, maka kami jadikan segumpal darah itu jadi segumpal daging, segumpal daging menjadi tulang, maka pakasonal izama lahman, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging, baru kemudian diberi bentuk yang lain. Kemudian peniupan ya, peniupan ruh, unsur-unsur manusia. Ini ada 2 komponen unsur manusia. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani ini fisik yang tampak, sedangkan rohani ini antara lain akal, qalbun, kemudian nafsu. Kedua ini, baik jasmani atau rohani, ia dinaungi oleh wahyu dalam bersikap, bertindak, dan jasmani dan rohani tidak mungkin dipisahkan. Karena jika jasmani saja kita hanya bangkai, kalau rohani saja kita hanya roh, tak tampak. Jadi rohani, jasmani adalah satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini ia harus seimbang, karena jika potensi akal tidak seimbang, hati tidak seimbang, nah itulah yang akan mengacaukan tujuan hidup manusia, tidak akan tercapai. Ini tujuan hidup manusia itu ada tujuan vertikal, ada tujuan horizontal. Tujuan vertikalnya adalah mendapatkan keridhaan Allah, sedangkan tujuan horizontal adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini mungkin anak-anak ibu ingat surahnya Al-Baqarah 201 yang menjadi salah satu doa paling singkat ya yang kita baca, yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selanjutnya adalah rahmat bagi segenap alam. Jika manusia itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan benar-benar memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, dia akan menjadi rahmat bagi segenap alam. Ketika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia akan menjadi rahmat bagi segenap alam. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin merusak alam, dia tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Dia pasti akan membuat orang lain bahagia, dia akan membantu banyak orang untuk mencapai tujuan keberadaannya di muka bumi. Ini berapa ayat tentang itu ya. Kemudian fungsi manusia. Ketika kita bicara fungsi manusia, ini tidak lepas dari salah satu surat yang berbicara tentang ini ja'ilun fil ardi khalifah.
Khalifah itu pengganti, pemimpin, pengemban. Kenapa dikatakan mengganti? Karena kita mengganti, keberadaan kita itu pengganti bagi makhluk-makhluk yang sebelumnya. Jadi selalu berganti. Pemimpin adalah pengemban amanah, karena kita mengemban amanah dari Allah sebagai untuk mencapai tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi. Kemudian mengelola atau memelihara, jika ia mengelola fungsinya, seharusnya manusia tidak mungkin menghancurkan, ya. Karena pengelola bukan hanya mengelola, bukan hanya memakai, menggunakan, tapi juga mengelola dan memelihara alam. Mengembangkan ia menjadi sesuatu yang sangat potensial bagi kebaikan seluruh alam. Nah, kemudian tugas manusia, memang kalau kita bicara tugas manusia di sini beribadah kepada Allah, ini juga bisa dimasukkan kepada sebagai tujuan keberadaan manusia di muka bumi ini, atau tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Nah, konsep ibadah kepada Allah ini di dalam ajaran Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsep ini terkait dengan pengertian sebagai Abdullah, hambanya Allah. Artinya dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita lakukan itu semuanya kita jadikan atau dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai hamba Allah, ya ini beribadah tadi.